Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Oke, pada malam ini kita akan lanjutkan materi fikih, yaitu bab bersiwak, atau bab ini juga dinamakan bab khisalul fitrah, yaitu bab kebersihan manusia. Ya, bisa dikatakan kebersihan manusia normal lah. Alhamdulillah. Jadi bab ini dinamakan kitab siwak karena pembahasan yang paling panjang adalah pembahasan tentang siwak. Oke. Yang pertama, siwak kemarin udah kita bahas. Sekarang kita akan masuk ke dalam khisalul fitrah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-khoslatu tsaniyatu, bagian yang kedua. Oke, ini yang kedua. Yang pertama kemarin adalah siwak. Sekarang yang kedua adalah al-iktihalu, bercelak. Wa yusannu, dan sunnah, disunnahkan, an yakuna, adanya bercelak itu witron 3 kali. Witron ganjil, afwan, watiron artinya ganjil. Salasan lil yumna, 3 kali untuk mata kanan, wa salasan, dan 3 kali lil yusra, untuk mata kiri. Kulla lailatin, setiap malam, inda iradatin naumi, ketika hendak tidur. Jadi bercelak itu sunnah, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Bercelaknya berapa kali? Sunnahnya witir ganjil, yaitu 3 kali. 3 kali kanan celak dan 3 kali di kiri. Kapan waktunya? Waktunya adalah setiap malam ketika hendak tidur. Jadi bukan pagi, bukan juga siang, akan tetapi malam. Oke. Jadi sekarang ini, malam ini, ketika mau tidur, ya ambil celak dulu, bercelak 3 kali di sebelah mata yang kanan, yang kiri 3 kali. Insyaallah diamalkan. Wa an yakuna bil ismidi, dan sunnah celak itu dengan batu ismit. Jadi ismit ini nama batu yang digunakan bercelak oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kalau kita ke toko, ada celak yang mereknya banyak, ada yang mereknya ismit. Saya pernah ketemu mereknya emang ismit, dan itu emang batu ismit. Itulah yang sunnah. Tapi banyak juga merek-merek yang lain yang bisa juga digunakan untuk bercelak. Oke, tapi yang paling afdal, yang paling bagus, ya seperti kata kitab ini, al-ismit dengan ismit. Adapun celak-celak yang lain, wallahu alam, mungkin bisa mewakili ismit tersebut. Oke, wallahu alam. Yang jelas celak itu menggunakan ismit. Di sini ada celak yang lain, ana rasa juga bisa mewakili ismit tersebut. Cuma yang sunnah yang dipakai Nabi dulu ya adalah batu ismit. Cuma sekarang banyak ada yang modelnya itu seperti kata kemarin itu, mereknya ada yang pakai kayak pasir. Jadi dia ada wadah, kemudian dimasukin, dipakai itu kayak pasir. Ada yang kayak pensil, jadi dia pensil gitu. Nah, kemudian ada juga yang pakai kayak mirip odol gitu. Jadi dia kayak wadahnya kayak wadah odol, dimasukin agak kental, itu juga ada. Jadi banyak celak zaman sekarang. Wa yaqula indahu, dan sunnah berdoa ketika bercelak, Allahumma nawwir basari wa basirati waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ini doa bercelak.
Allahumma ya Allah, nawwir, terangilah, basari, penglihatanku, wa basirati, dan hatiku. Jadi basar itu artinya mata, basarun itu mata. Kalau basiratun artinya mata hati, hati. Jadi itu bedanya basar dengan basirah. Kalau basar itu mata kepala, kalau basirah mata hati. Waj'al sarirati, dan jadikanlah hatiku, batinku, khairan, lebih baik, min alaniyati, daripada zahirku. Jadikanlah batinku ini lebih baik daripada zahirku. Ya Allah, nggih. Waj'al alaniyati salihah, dan jadikanlah juga zahirku itu salihah, bagus. Jadi jangan hanya zahirnya saja yang, jangan hanya batinnya saja yang bagus, zahir juga perlu yang bagus. Jadi ada orang mengatakan, sebagian orang mengatakan, Allah yang penting hati, yang penting zahir itu nggak perlu, itu nggak perlu didengarkan, itu disenyumin aja. Itu orang yang ngomong seperti itu, karena zahir dan batin itu ya saling tarik, nggak bisa dilepaskan. Namanya zahir dan batin itu ya dua, nggak bisa dilepas salah satunya, dua-duanya harus dijaga. Zahir yo dijaga, batin yo dijaga juga, jangan melepas salah satunya. Nggih. Jadi ringkasnya yang kedua adalah bercelak. Bercelaknya menggunakan apa? Yang sunnah menggunakan batu ismit. Kemudian kapan waktu bercelak? Di malam hari sebelum tidur. Bercelaknya berapa kali? 3 kali, 3 kali. Mata kanan 3 kali, mata kiri 3 kali. Dengan berdoa, Allahumma nawwir basari wa basirati, waj'al sarirati khairan min alaniyati, waj'al alaniyati salihah. Oke. Lanjut yang ketiga, al-khoslatu salisatu, bagian yang ketiga, alid-dihanu, berminyak, ai fil badani, yaitu pada badan, menggunakan minyak pada badan. Wa yakunu ghibban, dan menggunakan minyak ini riban, jarang-jarang, ai yaitu waktan ba'da waktin, satu waktu setelah satu waktu yang lain. Maksudnya jarang-jarang. Ya maksudnya jangan setiap hari menggunakan minyak pada badan. Yang biasanya menggunakan minyak zaitun, atau bisa juga pakai vaselin atau hand body, boleh hand body pakai. Wa yata'akkadu idza jaffal jildu, dan kesunahan menggunakan minyak itu sangat kuat. Idza jaffal jildu, apabila kulit itu kering. Jadi kalau kulit kering, ini biasanya kalau kulit kering itu kalau dingin itu biasanya kulit kering. Wa fi fasli syita, dan juga sunnahnya sangat kuat apabila pada musim dingin. Karena kalau musim dingin itu biasanya kulit itu kering. Jadi kalau kering itu bisa sampai pecah-pecah, bibir pecah. Ini kulit-kulit pun biasanya ada betul-betul pecah gitu. Jadi kalau pecah seperti itu maka disunnahkan atau dianjurkan untuk menggunakan minyak. Ya minyak, kalau zaman dulu mungkin minyaknya cuma satu. Kalau sekarang udah banyak, bermacam-macam model minyak. Ada yang saya biasa sering lihat itu minyak zaitun, atau vaselin, atau hand body juga bisa membuat kulit menjadi yang retak-retak tadi itu menjadi tertutup kembali. Banyak, saya kurang tahu masalah masalah make up, alat kecantikan itu banyak sekarang. Itu dipakai. Bagus.
Allahu Akbar. Nggih, al khoslatu itu jadi menggunakan yang ketiga menggunakan minyak, ya menggunakan pada badan lah yang membuat badan kita lembab enak, itulah gampangnya seperti itu. Al khoslatur rabi'atu, bagian yang keempat, izalatu sya'ril ibti, menghilangkan rambut ketiak. Jadi ketiak ini punya rambut, ya ini yang perlu dihilangkan, menjaga kebersihan. Yusannu lirrajuli, disunnahkan bagi laki-laki an-natfu, mencabut. Walil mar'ati, dan disunnahkan bagi perempuan al-halqu, mencukur. Jadi kan sunnah menghilangkan rambut yang ada pada ketiak. Nah, caranya itu seperti apa? Bagi laki-laki caranya sunnahnya dicabut. Kalau perempuan dicukur pakai alat cukur. Kenapa laki-laki dicabut? Karena laki-laki lebih kuat daripada perempuan, maka sunnah dicukur, dicabut. Kalau perempuan lemah, kulitnya itu tipis, jadi dicukur saja. Cuma bagi laki-laki yang apabila dengan mencabut itu menyebabkan doror, menyebabkan bahaya, menyebabkan luka pada badannya, misal kalau dicabut itu akan berdarah, maka itu dicukur saja. Kalau dengan mencabut bisa menyebabkan luka. Oke. Itu yang keempat, mencabut bulu ketiak, menghilangkan bulu ketiak dengan cara dicabut bagi laki-laki kalau kuat, dan dicukur bagi perempuan. Ya, kalau dicukur kayaknya kuat semua. Nggih. Al khoslatul khamisatu, bagian yang kelima, izalatu sya'ril anah, menghilangkan rambut al-anah, rambut kemaluan, gitu aja. Menghilangkan rambut kemaluan. Wa yusamma al-istihdada, pekerjaan ini namanya dalam bahasa Arab namanya istihdad. Wa yusannu halquhu lirrajuli, sunnah mencukurnya bagi laki-laki. Wa natfuhu lil mar'ati, dan sunnah mencabutnya bagi perempuan. Jadi ini kebalikan daripada ketiak tadi. Kalau ketiak laki-laki itu sunnah mencabut, perempuan sunnah mencukur. Kalau rambut kemaluan, laki-laki itu mencukur, perempuannya mencabut. Adapun hikmah daripada ini saya kurang tahu juga. Hikmah kenapa kok laki-laki mencukur dan kenapa kok perempuan mencabut di sini? Kenapa nggak sama dengan ketiak? Itu wallahu alam, saya kurang tahu. Mungkin kalau ada yang tahu boleh di japri gitu aja. Oke. Jadi ini semuanya kebersihan, semuanya kebersihan. Tadi bulu ketiak itu dihilangkan supaya bersih. Kemudian yang rambut kemaluan juga dihilangkan supaya bersih. Karena kalau enggak dihilangkan itu jadi lembab, dan lembab itu menjadi sarang jamur. Kalau jamur itu biasanya gatal. Nah, jadi gatal dia. Oke. Kemudian al khoslatus sadisatu, bagian yang keenam, taqlimul adzafiri, memotong kuku. Wa yabda'u bil yumna, dan dia mulai memotong kukunya bil yumna, dengan tangan kanan. Walahu iddatu turuqin, memotong kuku ada beberapa cara. Di sini ada 3. Jadi ada 3 cara memotong kuku. Pertama, yabda bi musabbahati al-yumna ila khinsiriha. Dia memulai memotongnya dari musabbahah al-yumna, jari telunjuk kanan. Ini tangan kanan. Mulai dari telunjuk ini ila khinsiriha, dipotong terus sampai jari kelingking. 1, 2,
3, 4. Summa bi khinsaril yusra ila ibhamiha, kemudian memotong yang jari kelingking kiri, kemudian lompat ke sini, kelingking kiri ila ibhamiha sampai ke jempol. Lanjut ke kiri, ini 2, 3, 4, 5. Summa yakhtimu, kemudian dia menutup bi ibhamil yumna, dengan jempol kanan. Kemudian ditutup dengan jempol kanan. Wa hadza, cara ini andal Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali menurut caranya Imam Ghazali. Jadi 10 tangan ini kanan, tangan kanan ini kiri. Jadi urutannya ini cara Imam Ghazali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ditutup dengan jempol kanan. Cara Imam Ghazali. Yang kedua, ya beda'u bi musabbahatil yumna ila khinsiriha, mulai dari jari telunjuk tangan kanan sampai jari kelingking tangan kanan. Ini dan ini. Summa ibhamiha, kemudian langsung ke jempol. Jadi 1, 2, 3, 4 jempol. Summa bi khinsaril yusra ila ibhamiha, kemudian jari kelingking tangan kiri ini potong sampai kukunya, dipotong sampai ibham jari jempol. 1, 2, 3, 4, 5. Wa hadza 'indal Imamin Nawawi, ini caranya menurut Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi caranya 1, mulai dari telunjuk 1, 2, 3, 4, 5 jari jempol, kemudian kelingking kiri 1, 2, 3, 4, 5. Imam Nawawi. Yang ketiga, ya beda'u bil yumna, dia memulai dari tangan kanan dengan tangan kanan ala tartibi khawabis, atas urutan khawabis. Jadi khawabis ini, kha itu khinsar, waw itu wusta, hamzah itu ibham, ba itu binsar, sin itu sababah. Jadi khinsar itu kelingking, mulai dari kelingking. Ini cara yang ketiga, khinsar kelingking dulu, baru wusta tengah, baru ibham jempol, baru binsar, baru ke jari manis, kemudian sin sababah jari telunjuk. Ini sabahah. Jadi dia diselang-seling. Yang kanan mulai dari kelingking 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, diselang-seling. Wal yusra, tangan kiri ala tartabi au khosab. Kalau tangan kiri tertibnya au khosab, a ibham ini, waw wusta ini, kha khinsar kelingking ini, sab sin sabahah ini, baru ba binsar telunjuk jari manis ini. Nah, jadi kalau yang kiri mulai dari ibham ini, tuh, ini 2, 3, 4, 5 sama. Jadi kalau diginiin, kalau jarinya diginiin, disatukan kanan dan kiri sama jadinya. Ini baru tengah, baru kelingking, baru ini dan ini. Itu cara yang ketiga. Jadi cara yang ketiga adalah diselang-seling. Di sini ada catatan kaki. Wa qad nasal Imam Ahmad ala istihbabih. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ini cara sunnah. Walil hadisi,
alladzi dzakarahu Ibnu Qudamah fil Mughni. Ada hadis mengatakan, ada riwayat mengatakan, man qassa adhafirahu, barang siapa yang memotong kuku-kukunya mukhalifan, selang-seling, lam yara fi ainaihi ramadan, dia tidak akan sakit mata. Jadi di sini ada suatu fadilah, barang siapa yang memotong tangan dengan cara yang ini, maka dia tidak akan kena sakit mata. Nggih. Itu yang ketiga. Jadi boleh pilih, mau yang pertama cara Imam Ghazali, yang kedua cara Imam An-Nawawi, atau yang ketiga cara selang-seling seperti yang kita pelajari tadi. Tinggal dipilih, semuanya punya dalil. Tidak boleh saling menyalahkan, tinggal dipilih saja mau yang pertama, kedua, ketiga. Jangan memaksa orang untuk menyukai nasi goreng semua. Bos, monggo silakan, yang mau nasi goreng makan nasi goreng, yang suka bakso makan bakso. Nggih. Hadza kulluhu fi asabi'il yadain. Semua cara di atas itu yang 1 2 3 tadi fi asabi'il yadain, pada jari tangan. Wa amma asabi'ur rijlain, adapun jari kaki, fayabda'u min khinsaril yumna, maka dia mulai dari jari kelingking kaki kanan, ila khinsiril yusra, sampai jari kelingking kaki kiri. Jadi kalau kaki, ini kaki misal, ini kaki nih, dia mulai dari jari kelingking kaki kanan, ini kelingking kaki kanan, dan berakhir pada kelingking kaki kiri. Jadi lurus dia, seret, jadi langsung lurus kanan, ujung kanan langsung ke ujung kiri, sampai ujung kiri terus gitu. Nggih, gampang kalau kaki. Wa yusannu, dan disunnahkan at-taqlimu, memotong kuku tangan dan kaki, yaumal isnaini wal khamis, pada hari Senin dan hari Kamis. Jadi sunnah. Wa bukratal jumu'ati, dan sunnah juga pada pagi hari Jumat, persiapan Jumat. Jadi 3 hari berarti sunnahnya, Senin, Kamis, pagi Jumat. Wa ghaslu asabi'ihi ba'dahu, sunnah mencuci jarinya setelah dipotong kukunya. Jadi setelah potong kuku dicuci dulu baru makan, jangan langsung makan, nanti ada bau-bau yang gak sedap. Gitu. Lanjut yang ketujuh, al-khoslatus sabi'atu, bagian yang ketujuh, al-khitanu, khitan, sunat, bahasa Indonesianya sunatan. Apa itu sunat? Apa itu khitan? Wahwa, yaitu qat'ul jildati, memotong kulit, allati fawqal farji, yang ada di atas kemaluan. Ya khitan lah, mesti semua udah tahu khitan itu seperti apa ya, kulit yang ada di kemaluan itu dipotong. Hukmuhu, hukum khitan itu apa? Wajibun lirrajuli walil mar'ati albalighain. Hukumnya adalah wajib bagi laki-laki dan wanita yang baligh. Jadi kewajibannya kalau sudah baligh. Adapun sebelum baligh itu berarti belum wajib. Maksudnya karena kan yang belum baligh kan belum ada taklif. Jadi orang yang belum baligh itu nggak ada kewajiban. Di sini wajib bagi yang sudah baligh. Jadi kalau dia baligh wajib di khitan seperti itu. Kalau masih bayi ya mau di khitan umur 1 tahun 2 tahun nggak apa-apa. Kalau udah baligh wajib di khitan seketika itu juga. Nggih, di sini ada catatan, hadza huwal mu'tamad 'inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Ini qaul yang mu'tamad, yang qaul yang kuat, yang dijadikan patokan. Wa amma 'indal Hanafiyah wal Malikiyah, menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, fahuwa sunnah fi haqqihima. Khitan itu sunnah saja menurut Imam Hanafi. Tapi kalau menurut Imam Hanafi dan Maliki, adapun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mewajibkan khitan.
Wa haka al-Imam Rafi'i wajhan syadzan. Imam Rafi'i salah satu imam mazhab Syafi'i yang apa namanya? Ya, imam mazhab Imam Rafi'i namanya. Beliau mengatakan satu wajhan syadzan. Beliau mengatakan qaul yang syadz, qaul yang menyalahi qaul jumhur. Annahu wajibun fi haqqir rajuli. Nah, ini qaul yang syadz itu yang menyalahi qaul kebanyakan ulama. Beliau mengatakan wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Jadi kalau ringkasnya hukumnya adalah yang mu'tamad, qaul yang kuat adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan yang sudah baligh. Wa yusannu an yakuna, sunnah adanya khitan tersebut fil yaumis sabi'i, pada hari ketujuh, min yaumil wiladah, dari hari kelahirannya. Jadi hari ketujuh daripada kelahiran bayi tersebut itu disunahkan khitan. Menurut dokteran juga, kemarin saya ada dokter, dia mengatakan hari ketujuh itu sangat bagus untuk khitan karena apa namanya, menyebabkan pertama katanya bayinya itu tidak akan merasa kesakitan apabila dipotong. Yang kedua, darahnya itu cepat, lukanya itu cepat merapat karena emang masih kecil itu apa namanya ya, cepat lah sembuhnya cepat. Kalau udah agak gede, udah agak tua, nah itu agak lama sembuhnya, lama. Oke. Qadruhu, ukuran khitan itu seperti apa, yang wajib itu seperti apa, lirrajuli, bagi laki-laki, bihaitsu, dengan sekiranya, yaqta'u, dia memotong, jami'al jildatil lati, semua kulit allati tughatti, yang menutup, jami'al hasyafati ra'sil zakar, yang menutup semua hasyafah. Hasyafah itu adalah kepalanya kemaluan laki-laki. Jadi ukuran yang dipotong itu ukuran yang mana, seperti apa yang wajib dipotong. Kalau laki-laki ini ada ini zakar. Nah, ini zakar, ini kuku, yang kuku ini anggaplah kuku saya ini adalah hasyafah. Nah, kalau zakar itu ini ditutupi kulit. Nah, ada kulitnya, belum disunat. Kemudian yang wajib adalah apa? Memotong kulit yang menutupi kepala. Ini kan kepala nih, kepala zakar lah ini. Nah, misal, maka kita memotong dari sini, berarti dari sini potong sehingga kepala kemaluannya kelihatan. Nah, seukuran itulah yang wajib dipotong dari laki-laki. Nah, ini udah jelas kayaknya dari semua laki-laki, insya Allah tahu. Nggih. Nah, itu yang wajib dipotong. Jadi nggak boleh dong dipotong cuma setengah, misal ini kepala kemaluannya dipotong setengah, ya nggak cukup, harus disempurnakan sampai semua kepala zakarnya terbuka. Nggih, itu wajib bagi laki-laki. Kalau perempuan, walil mar'ati, perempuan, qat'u ma yutlaqu alaihi musammal qat'i minal badhri, memotong walaupun sedikit saja daripada badhr. Badhr ini saya cari di kamus untuk bahasa lembutnya, bahasa halusnya, saya ketemu klitoris, namanya klitoris. Coba cari di Google kalau mau dicari itu, terus ya klitoris itu seperti apa. Nih, klitorisnya itu dipotong dikit saja, itu sudah kewajiban khitannya sudah dikerjakan. Dipotong dikit itu sudah cukup. Gitu. Kalau laki-laki harus potong semua tuh sampai kebuka kepala kemaluannya. Kalau perempuan dipotong sedikit saja, yang penting motong itu udah cukup. Oke, lanjut. Baqiyatu khisalil fitrah, sisa
Khisalul fitrah ada berapa yang disebutkan di sini, sisa-sisanya. Qasus syaribi menggunting, memotong ini apa nih? Kumis. Bihaitsu dengan sekiranya tazharu humratus syafah, nampak merah bibirnya. Jadi kalau ini kumis, ini panjang misal, sampai sini misal, ini kepanjangan, ya kumis panjang lah sampai ketutup tuh, yang merah bibirnya ketutup. Nah ini dipotong sehingga merah bibirnya itu kelihatan. Jadi kalau panjang dipotong, nah, sampai sekiranya merahnya bibir ini kelihatan, jangan sampai tertutup oleh kumisnya. Oke. Wa ghuslul barajim, dan mencuci al barajim. Apa itu barajim? Wahia, yaitu zuhuru uqadil asabi', zahirnya lipatan asabi'. Ini namanya barajim. Ini lipatan, ini lipatan jari, zahirnya namanya barajim. Ini dicuci juga, dicuci, digosok. Oke. Karena kalau nggak dicuci ini nanti jadi angel, nanti jadi jelek.